Jadi hari ini tanggal 27 Mei 2026 gua baru sampai di base campnya jalur pendakian Selo untuk ke Gunung Merbabu. Pagi dari Jakarta berangkat, kemudian sampai di base camp ini sekitar jam 3 sore. Perjalanan kurang lebih hampir 7 jam lah ya, hampir 1 jam istirahat dari Jakarta, masuk tol aja. Besok rencananya jam 3 atau jam 4 gue mau coba lewat jalur pendakian via Selo. Dan di sini untuk minimal untuk 3 orang ya untuk naiknya ya. Kemudian untuk base campnya gue pilih di base campnya Pak Bari. Di sini gue nginep 1 hari, nggak ada 1 hari lah ya, mungkin sekitar beberapa jam aja. Subuh nanti gue akan langsung naik lagi berangkat. Kenapa gue mau nyampainya sore-sore gini, biar lebih santai aja buat istirahat dulu, santai-santai dulu. Jadi biar besok kita berangkat paginya nggak terlalu kecapean, karena kan perjalanan jauh ya dari Jakarta ya. Ya lumayan. Nanti subuh gue coba update. Pagi ini jam 4.40 gue masih ada di posisi di base camp Selo, lebih tepatnya di base camp Pak Bari. Dan kita mau langsung jalan nanjak sekarang jam 4.40. Nanti di beberapa pos gue akan kasih tahu beberapa kali kita sampai di lokasi ya. Oke. Jam 4.49 udah masuk di pintu rimba ya. Ini jalur pendakian Selo. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Mungkin di atas akan gelap. Jadi nanti gue akan coba rekam pada saat pulangnya aja. Nanti di jalan sih beberapa pos aja ya. Lanjut lagi. Yuk. Jam setengah. Ini jam hampir 2 jam. Tadi gua tuh di jalan tuh coba untuk ngerekam kan. Mic-nya jatuh di jalan. Jadi gua turun lagi ke bawah nyari mic-nya di mana. Aduh. Jadi pos 2 ini, pos 1 ini ya. Udah berasa pos 2. Udah naik sampai pos 1, turun lagi ke bawah nyari mic. Aduh. Mantap lah pokoknya dah. Ini kita mau istirahat dulu, makan, karena tadi belum sarapan ya. Habis sarapan, nanti kita lanjut lagi ke pos 2. Lanjut. Ini kita lagi bersama Nyonya Rika, yang tadi dia ngos-ngosan sekali menanjak dari base camp ke pos 1. Bagaimana pendapatnya? Coba utarakan. Dari pintu rimba ke pos 1 sumpah nanjak terus. Ngos-ngosan banget, pengen nangis. Sempet mau nyerah aja kayaknya. Tapi kayaknya nggak tahu nih sampai puncak apa enggak. Tapi pengen sih sampai Sabana aja. Kayaknya nggak kuat sampai puncak. Karena dari pos 1 sampai dari base camp ke pos 1 cukup nanjak terus. Sampai ngos-ngosan. Ya mudah-mudahan sih sampai puncak, tapi kita nggak ada target sih. Puncak gunung masih ada di sana kok, nggak kemana-mana. Jadi kalau misalnya kita jam 1 baru sampai pos-pos yang nggak terlalu tinggi, ya sudah kita turun lagi aja ke bawah. Nggak usah dipaksakan ya. Ya kita masih bisa next ke depannya lagi. Oke? Untuk pendakian Via Selo hari ini tanggal berapa sekarang? 28 Mei. Tanggal 28 Mei sepi. Kayak cuman beberapa orang aja. Tapi kita nggak tahu nanti pas di persimpangan Selo, Via Selo dan Gancik apakah ramai atau sepi, kita lihat nanti. Lanjut lagi, kita nanjak.
bukit, naik bukit, di atas bukit ada bukit. Ciri khas Merbabu. Ya, ntar ya, aku lihat dulu. Selalu ingat kalau pendakian ke Gunung Merbabu itu ada tandanya, tanda seperti ini ya. Jadi kalian ikutin aja nih. Ini 50 HM 50. Tadi di base camp gue sempat dapat briefing untuk sampai ke puncak itu sampai HM 52. Jadi cukup jauh ya. Ini masih 20. Jadi vegetasinya cukup rapat. Di sini cukup rapat. Sebenarnya mataharinya udah ada. Cuman karena vegetasinya cukup rapat seperti ini, jadi kita adem ya di sini ya jalannya. Tidak terkena sinar matahari yang langsung menyorot ke arah muka. Mungkin nanti kalau setelah pos 2 belum tahu. Nah, tadi kan HM20 ini bawah, di sini HM21. Totalnya ada sekitar 52. Sekitar 50 HM. Oh, ini kayaknya paling terjal nih. Tapi nggak tahu ya di depannya apa ada lagi yang tanjakannya seperti ini ya. Ini lumayan nih kayaknya nih. Itu udah dari bawah sana tadi tuh. Dari bawah nanti kita akan naik lagi ke atas sana. Apa gue pulang aja ya? Hah? Belum jauh. Tapi nggak apa-apa lah. Pokoknya gunung nggak kemana-mana. Sampai nggak sampai, ya sudah. Kita sampai di situ aja nanti. Sampai pos 2 ya pos 2, sampai pos 3 ya pos 3, sampai nanjak ya syukur. Bapak ini kita mau coba tanjakannya nih. Ini ada tali nih, kalau agak susah bisa pakai tali ya. Tapi gue sih pakai trekking pole ya. Trekking pole ini cukup membantu juga nih. Jadi semalam tuh hujan ya. Tapi di sini treknya kayak ada berdebu ya. Apa mungkin daerah sini nggak hujan ya? Tapi kemarin sih di base camp sih sempat gerimis. Masih dalam tuh tanjakannya. Lanjut. Nggak usah dipaksain, duduk. Kalau nggak kuat, ya napas saja dulu. Sebelum naik gunung kayak gini ya, sebaiknya coba leg press juga deh. Leg extension, leg roll, itu berguna banget. Kemudian ditambahin olahraga kardio.
Dikit lagi sampai. Kita sampai di Pos 2. pos 2. Pos 2 Pandean. Di sini nggak lama-lama sih, cuman 10 menit aja. Habis itu kita langsung naik lagi ke atas. Gimana? Lanjut? Lanjut. Masih kuat? Insya Allah. Insya Allah masih kuat. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada shelter ya di pos 2 ya. Jadi kalau kalian kehujanan bisa istirahat di shelter sini. Lanjut lagi. Lalu tuker. Ya ke sini. Waduh. Nanjak terus. Lumayan. Tapi namanya naik gunung. Naik, namanya juga naik. Pasti nanjak. Ngintip diri. Sepanjang. Tuh ada tali tuh. Buat pegangan. Ini baru tadi kita dari pos 2 ya. Mau ke pos 3. Pos 3 kalau dari Selo itu percabangan antara jalur Selo dan jalur Gancit. Kalau dari tadi vegetasinya tertutup. Sekarang udah cukup terbuka nih. Capek banget.
Lihat, di atas bukit ada bukit lagi. Inilah. Wow. Itu yang ada kabut tuh di sana di bawah itu tadi pos 2. Dan kita akan nanjak lagi ke atas di sana menuju pos 3. Ih, Ya. foto dulu, foto dulu depan belakangnya itu dong. Hah? Foto Foto belakangnya ini. itu tuh bukit. Oh iya ya. Oke. Kita foto dulu. Sini. Pakai ini. Iya. Tuh ke sananya. Kita ke sana. Hello. Ya makanya kelihatan dari sini. Allah. Kayak gini bagus tuh. Yang cukup panjang akhirnya. Kita sampai di pos 3. Kita sampai di pos 3 di Batu Tulis. Di sini banyak yang ngecamp tuh. Ada beberapa lah. Tadi di pos 2 ada juga yang beberapa orang ngecamp. Rencananya di sini gue mau makan dulu. Mungkin ngopi sebentar. Habis itu kita lanjut lagi ke atas. Kalau lihat ke atas kayaknya masih jauh ya. Ini nggak ada angin ya, jadi kayaknya cukup aman kalau buat istirahat di sini. Ada beberapa yang bawa tenda. Oke. Alamak, tinggi sekali. Kalau kalian bisa lihat di kamera, lihat ya, ada orang di atas. Nanti coba gue zoom ke situ. Habis tanjakan ini selesai, itu baru sampai pos 4, Sabana 1. Di atas bukit ini ada bukit. Itulah ciri khas Merbabu ya. Oke lah, gua. Jadi 4 Sabana 1. Kita turun ke bawah. Terakhir sampai sini aja sih. Karena udah nggak kuat. Dia masih kuat, saya udah nggak kuat. Karena kita jalannya berdua, kita harus melihat kondisi teman, pasangan. Jadi nggak boleh egois ya. Naik berdua, turun berdua. Oke? Dadah. Perjalanan hari ini kita berdua untuk memutuskan untuk tidak sampai ke puncak. Ini sampai di Pos 4 Sabana 1. Untuk naik lagi ke atas itu, ini masih ketutupan kabut ya. Tapi itu tanjakannya masih tinggi lagi. Kemudian nanti habis tanjakan ini masih ada tanjakannya lagi. Jadi kita memutuskan untuk nggak sampai ke atas. Nggak sampai ke atas dulu. Mungkin nanti kita coba lagi di kesempatan lainnya. Tapi buat kalian yang pertama kali mau ke Merbabu, nggak harus sampai puncak kok. Sebisa aja. Sekuatnya aja. Iya, sekuatnya aja, sebisanya aja. Dan gunung nggak kemana-mana, tetap di situ. Jadi tenang aja. Kecuali ini gunung besok pindah besok dia tiba-tiba jalan kemana, baru kita harus sampai puncak di hari yang sama. Gitulah. Dan pelajaran untuk hari ini karena kita tektok dan berangkatnya terlalu siang,
karena kita tadi berangkat sekitar jam 4, hampir mau setengah 5. Mungkin sebaiknya di lain waktu kita akan ngecamp di sini. Betul, kayaknya kalau buat pertama kali yang naik Gunung Merbabu sebaiknya lah ngecamp aja, nggak usah tektok ya. Gitu. Ya pelajarannya itu sih. Oke. Tapi Nanti kita Merbabu bagus. Merbabu bagus, dan gua recommended yang belum pernah kesini harus cobain ya kesini ya. Baru sampai Sabana 1 aja bagus. Udah bagus banget. Dan kata orang yang Sabana 2 juga lebih bagus lagi gitu. Tuh, jadi perjalanan dari Pintu Rimba sampai ke pos 4 ini udah cukup bagus. Ya selo. Ya selo. Jadi memang namanya selo sih, slow jadinya. Santai. Nanti kita coba lagi mungkin via jalur-jalur yang lain, tapi kita nggak tahu.